Gus Fuad Pleret memusuhi umat Islam, keras mengkritik habaib, terus suka membela orang non Islam. Framingnya gitu ya akhir-akhir ini ya. Ya nggak masalah gitu. Sayyidina Ali juga dulu bukan hanya dituduh memusuhi umat Islam, dituduh kafir oleh gerombolan bungul bodoh. Dan jangan salah loh, yang dimaksud bodoh itu termasuk yang membunuh Sayyidina Ali, yaitu Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu apa? Orang hafal Quran, ahli tahajud, ahli puasa. Itu bodoh gitu loh. Jadi bodoh dan tidak itu ya soal basirah, dan juga soal logika gitu, bukan sekedar tampilannya ya. Ibnu Muljam itu jenggoten, matanya menjorok ke dalam karena banyak baca Quran, keningnya kayak dengkul onta karena banyak sholat, dan itu si pembunuh Sayyidina Ali. Dan menuduh Sayyidina Ali, kenapa dia bunuh, karena menurut Ibnu Muljam Sayyidina Ali itu kafir. Lebih daripada musuh umat Islam atau kafir. Kemudian Rasulullah juga pernah ada orang berperkara, satu agamanya Yahudi, satu agamanya Islam gitu, perkara rebutan tanah gitu, dan Rasulullah memenangkan orang Yahudi karena orang Yahudi yang benar gitu. Nah, yang saya lakukan itu ya kita meneruskan apa yang sudah dicontohkan oleh Al-Mahfurullah Gus Dur gitu ya. Gus Dur kan juga begitu, seolah-olah bagi orang yang tidak paham persoalan itu, Gus Dur itu keras galak kepada umat Islam, tapi selalu membela non Islam. Nah, itu framingnya kan begitu ya, framing orang-orang bodoh. Orang bodoh itu jangan salah loh. Orang bodoh itu yang gak punya kasih sayang itu kayak Ibnu Muljam itu hafal Quran tapi tetap goblok kan gitu. Gus Dur itu kan semuanya membela yang benar, maju tak gentar membela yang benar. Yang benar siapapun, mau orang Islam mau non Islam mau apapun, kalau benar dibela. Karena innallaha ya'muru bil ngadli. Allah itu memerintahkan untuk bersikap adil. Adil itu membela yang benar. Ya, yang saya lakukan kan cuma tiru-tiru itu ya. Ya meskipun saya nggak ada apa-apanya ya, nggak sekuku hitamnya dengan Gus Dur, paling tidak ya ada samanya lah, wong saya itu ngaku muhibin Gus Dur di samping muhibin Guru Sekumpul dan muhibin Abu Yatim Yati ya. Triumvirat yang sangat-sangat saya kagumi. Terus tapi itu Gus Fuad juga mengkritik keras Habib itu, kalau benar ya nggak saya kritik. Mana pernah saya mengkritik Habib Anis. Wah, itu juga idola saya, Al Habib Anis Solo itu. Iya kan? Mana pernah saya mengkritik Habib Lutfi, nggak pernah. Itu loh yang saya kritik ya Habib konyol. Dan soal Habib Bunan ya sebenarnya akhir dari kesimpulan dari perdebatan ini kan tidak ada yang bisa membantah tulisannya Kiai Imaduddin gitu ya. Kiai Imaduddin yang mengatakan bahwa secara historis dalam teks-teks sejarah itu Ubaidillah itu tidak terbukti sebagai putra dari Ahmad bin Isa al-Muhajir, Said Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tidak ada bukti sejarahnya. Ya memang ada bantahan dari Rizik Syihab, bantahan dari Bahar Smith, dan bantahan-bantahannya itu nggak masuk akal gitu lah, nggak bisa mematahkan argumentasinya Kiai Imaduddin Utsman kan gitu. Kesimpulannya begitu bagi orang yang berakal. Kalau bagi orang yang tidak berakal, pokoknya udah kayak gitu itu. Oh, Gus Fuad Pleret liberal. Ya, kenapa saya dituduh liberal? Karena saya selalu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu agama Islam itu adalah agama akal. Saya selalu berusaha memahami Islam dengan menggunakan akal. Itu akal yang sehat, bukan akal bulus, bukan akal dawir. Apalagi ya yang perlu ini. Jadi ya biasa aja lah. Tuduhan-tuduhan framing itu bagi saya biasa aja. Gus Dur juga di framing kan itu. Syiah liberal gitu. Ya saya Tagesiro dulu juga di framing, kok nggak pakai berhenti framingnya itu. Ya Stakuf juga begitu, Gus Yakut juga begitu. Pokoknya semua yang berakal sehat, yang berilmu itu mesti di framing kan itu.
Dia dituduh si A, dituduh macam-macam. Bahkan Gus Dur dulu dituduh sebagai agen Zionis. ya kelakuan orang bodoh itu memang gila bener. Tapi perlu kita sebenarnya kan kemarin aku sama teman-teman udah nggak bikin vlog lagi lah, berhenti macam-macam. Saya kira kok nggak adil juga kalau saya nggak ngevlog gitu. Karena kebodohan itu kalau terus-menerus disuarakan juga dianggap nanti sebagai kebenaran gitu loh. Kebenaran kalau didiamkan, kalau nggak pernah diucapkan itu nanti akan dianggap kekeliruan atau kesalahan atau kesesatan. Jadi ya udah ngobrol aja lagi, ngevlog lagi aja. Jadi itu ya mengenai apa ya, tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal seperti itu kan. Dan kalau kembali ke soal ini ya, Kiai Imaduddin Utsman gitu ya, itu juga memberikan tantangan tes DNA toh. Tes DNA gitu. Dan nggak berani pada ngeles, si Bahar Smith juga ngeles gitu. Harus membongkar makam Rasulullah loh. Itu kelihatan kalau bodoh banget, nggak paham tentang tes DNA, tentang bagaimana membuktikan ini DNA dari mana itu. Nggak harus dengan begitu dong kan gitu. Saya dengar itu Said Fadil, Profesor Dr. Said Fadil, ada Al-Jailani, keturunannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah tes DNA dan terbukti memang ya dzurriyyat Rasul gitu. Kesimpulannya begitu. Saya juga dengar gitu dan bisa dicari di YouTube juga banyak itu. Bahwa Najwa Shihab itu juga pernah putranya Pak Quraish Shihab ya. Itu pernah dites DNA. Hasilnya cuma 3,4% membawa DNA Quraisy. Nah padahal Quraisy itu luas ya. Quraisy itu ada Rasulullah, tapi juga ada Abu Jahal. Lah untuk membuktikan dirinya Quraisy saja nggak terbukti, gitu loh. Lah cuma 3% kok, 3,4%. Nah, lebih dari 50%, 70%, 80% lah itu baru. Nah, nanti bisa di breakdown lagi ini Quraisy jenis yang mana? Jenis Abu Jahal, Abu Lahab, apa jenis Rasulullah? Itu bisa di breakdown. Nggak usah membongkar makamnya Rasulullah. Itu ide membongkar makamnya Rasulullah itu kan pekerjaan musuh Islam itu. Itu namanya ngeles. Tapi ya nggak apa-apa, orang panik itu ya emang gitu. jadi terus bagaimana itu kan dari Syekh Ubaidillah yang secara historis tidak terbukti sebagai putranya Ahmad bin Isa al-Muhajir, Said Ahmad bin Isa al-Muhajir itu kan dari dzurriyyatnya Syekh Ubaidillah itu kan juga banyak lahir ulama-ulama besar seperti Muhammad Faqih al-Muqaddam, Syekh Muhammad Faqih al-Muqaddam, kemudian Sohibur Rotib kan itu Said Umar Al-Atos gitu, dan yang punya murid yang dari Baros itu entek lupa ini saking merasa lucunya ini ya. Sampai dengan Habib Ali Al-Habsyi gitu ya. Bagaimana itu? Ya kalau saya bisa simpulkan ya Syekh Ubaidillah itu kalau berdasarkan penelitiannya Kiai Imaduddin Utsman itu tidak terbukti sebagai putranya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Nah, itu mungkin saja yang dimaksud itu Syekh Ubaidillah itu adalah anak ideologis, adalah murid, dan yang terus-menerus menjaga semangat gurunya sehingga keturunannya juga menjadi orang-orang hebat, orang-orang dahsyat yang berjasa bagi Islam gitu loh. Yang ada sampai kita juga mengamalkan Ratibul Atos, Ratibul Haddad, Wirdul Latif dan seterusnya. Tuh gitu ya. Itu anak itu bisa, yang dimaksud adalah anak ideologis, bukan anak biologis gitu loh. Yang berikutnya klaim tentang bahwa klan Ba'alawi itu adalah keturunan dari Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu kan mulai baru pada abad ke-10. Nah pada Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir itu kan beliau masanya itu adalah abad ke-4 kan itu. Dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 itu Ba'alawi itu nggak pernah merasa dan tidak pernah mengaku-ngaku sebagai dzurriyyatnya Rasul gitu lah.
Nah, mulai klaim itu mulai abad ke-10 gitu lah. Nah, nanti bisa ini saya kan sukanya kesimpulan aja ya, enggak kalau penjelasan yang rinci macam-macam itu saya nggak punya kemampuan gitu. Tapi kesimpulannya kan kayak begini. Kurang lebihnya kalau keliru ya minta maaf gitu. Itu gitu loh. Kemudian terkait dengan Wali Songoan juga sudah ternyata kan Wali Songo itu Al-Hasani ya itu toh. Kemudian bagaimana Gus Fuad mengatakan bahwa sebagai muhibin daihatnya Guru Sekumpul, Gus Fuad yakin seyakin-yakinnya bahwa Guru Sekumpul itu adalah dzurriyyatur Rasul gitu. Ya jelas itu, pasti itu. Enggak mungkin kalau enggak dzurriyyatur Rasul kok bisa itu berwujud seperti Guru Sekumpul kan gitu toh. Itu bisa ditarik dari garis Al-Hasani sekaligus Al-Husaini. Nah, itu, nanti mudah-mudahan konfirmasinya ahli nasab yang beneran ahli nasab nanti ya insya Allah sebentar lagi. Ini sebenarnya sudah dibocorkan bagaimana nasab Datuk Kalambean, nasab Guru Sekumpul itu sudah, tapi aku kali ini tidak untuk mengungkapkan itu biar ahlinya gitu loh. Aku kan cuma gundul. Ya itu ya, jadi tetap gitu loh. Kesimpulannya tetap nggak berubah. Cuma orang yang mengaku anak cucu Rasulullah, ya konsekuensinya ya harus diuji dengan catatan sejarah dan dengan tes DNA kan gitu ta. Lalu bagaimana sikap Gus Fuad dengan Al Habib Anis Solo? Itu tetap salah satu fokus saya, idola saya, kecintaan saya, gitu loh, nggak salah. Seandainya beliau itu secara garis nasab itu tidak terbukti membawa darah Rasulullah, kehadiran beliau sendiri itu membawa cahaya Rasulullah, membawa nur Rasulullah, mengingatkan kita kepada Rasulullah. Nah beda dengan orang yang sekedar ngaku-ngaku tapi tampilannya mah justru mengingatkan pada Abu Jahal. Nah itu harus dites DNA dan diuji gitu loh, berdasarkan literatur kitab-kitab yang relevan gitu loh. Jadi bahkan ada juga ini ya, aku baca di Facebook itu Kiai Imaduddin juga bikin pernyataan, ada yang membantah tesisnya Kiai Imaduddin tentang Syekh Ubaidillah itu bukan putranya Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir dengan menggunakan referensi kitab palsu. Ya gitu loh. Ya begitulah kelakuan. Jadi intinya itu ya. Saya kan udah bilang ini bermula dari mereka pihak seberang gitu, mendustakan atau tidak mempercayai atau menganggap dusta bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari dan sampai Guru Sekumpul itu adalah dzurriyyatur Rasul. Mereka mendustakan, mereka tidak mempercayai, mereka cari-cari dalih, mereka bilang itu keturunan Sayyidina Abu Bakar Al-Bakri atau apa gitu kan, ada itu kira-kira 4-5 tahun aku udah bikin status di Facebook, asalnya kan begitu. Dan mereka juga mengingkari atau Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul. Nah sekarang kan pada katulahan kan itu toh. Siapa sekarang yang tidak terbukti dan siapa yang terbukti? Ya simpulkan sendiri, nggak usah emosi gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ada keliru, ada salah, saya minta maaf. Mari kita jujur, mari kita terbuka, mari kita cerdas. Karena itulah yang disebut dengan membela agama. Atau mari kita membela negara. Karena kalau negaranya rusak, agamanya juga rusak. Kalau negara itu roboh, agama semua agama juga akan roboh nanti. Gitu aja ya bro.